Perkataan sama siapa? Iya, Miss Juni lagi live sekarang. Recording in progress. Perkataanmu yang mana? Kamu bukan orang Ponorogo itu toh? Bukan toh? Bukan orang Ponorogo itu toh? Bukan, Mbak, bukan. Oh, oke, wah. Bukan, Mbak, bukan. Oke, nggak apa-apa, Lek. Kamu bukan orang Ponorogo itu. Soalnya aku rodok trauma teleponan mbek wong Ponorogo kayak. Kenapa, Mas? Demi Allah saya bukan orang kurang Ponorogo ini yang waktu saya yang waktu gitu loh, cerita dijemput di bandara itu loh. Dijemput di bandara ya? Dijemput bandara kenapa? Ya itu kan istriku kan gak dapat info dari temennya, itu kan kemarin marah-marah sama saya. Terus? Intinya itu kan masalah pribadi, gak usah diomongin di sosmed Pak, kita diomongin baik-baik dulu aja. Lah betul itu yang dikatakan istrimu terus. Takutnya itu kita itu membuka aib kita sendiri dan untuk mau memperbaiki malah membuka aib sendiri dan seperti itu. Betul. Saya sadar, cuman kan waktu itu kan saya kemungkinan emosi apa enggak ya saya nggak tahu temis. Wah itu kan ada khilafnya. Nah terus istri saya itu bilang takutnya itu dampaknya itu ke anak, misalnya kata istri saya kalau missnya itu dari dapat infonya itu dari temennya. Dari temennya itu ya diirimin videonya dia marah-marah, cuman dia nggak lihat, ngasih saran saya intinya nggak mau dihubungi siapa aja yang apa itu, terus masalah pribadi tidak usah dibuka-buka, kita perbaiki berdua bareng-bareng misalnya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang selalu di awal, kenapa saya selalu bilang di awal, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saat sudah viral saya tidak akan take down. Satu, ini adalah pelajaran buat orang lain. Makanya saya bilang, mulut itu harus berhati-hati. Jangan karena emosi kamu menjelek-jelekan istri. Masih ingat kan Miss Yuni ngomong kayak gitu? Jangan pernah menjelek-jelekan istrimu saat marah. Bukan mencari pelampiasan, tapi dipendam dulu. Diunggahnya diduk nih. Ini pelajaran buat teman-teman yang lain. Jadi kalau kamu bilang mau di-delete, loh, orang yang sudah di video direkod lagi, udah direkod lagi, dan itu pengingat. Bener nggak? Nah makanya jadi wong lanang lambene ojo turah. Makanya kalau ada masalah dipendam dulu. Iya, di sini saya sekali lagi minta maaf sama Miss, apa perkataan saya itu membuat istri saya itu marah, istilahnya dengan tidak berpikir dulu 2 kali 3 kali, malah justru mempermasalahkan saya sendiri. Memperbesar masalah. Malah memperbesar masalah maksudmu? Ya bukan memperbesar, sebenarnya ya memperbesar tidak nih, cuman tidak ada manfaatnya seperti itu karena kan emosi tadi. Cuman kan saya di sini meluruskan Miss, saya minta maaf, saya sadar Miss, begitu loh. Saya di sana itu kerja itu mati-matian, banyak capek, nggak ada lelahnya, cuman saya kurang menghargainya aja, seperti itu. Ya, berarti kan kemarin Miss Yuni sempat mengatakan bahwa kalian para suami itu tidak pernah tahu apa yang terjadi saat kerja di luar negeri. Jadi kadang-kadang istri itu ingin menjadi dirinya sendiri untuk sehari 2 hari. Kalian sudah katakan bahwa istrimu selingkuh dengan laki-laki lain dan terlalu halusinasi. Padahal istrimu tuh banting tulang, pingin nemuin keluarganya juga boleh dong. Ya kalau nemuin, kalau dulu kan orang tua saya kan ya juga mantan TKW yang di luar, jadi saya juga diceritain
tekanan batin, ngerti nggak? Jadi mereka masih punya tekanan batin. Cuman kalau saya dengerin itu kan istilahnya disiapin mental dulu lah, Miss. Kalau kerja di Hongkong kan seperti itu. Saya kan nggak tahu. Saya kan baca-bacanya seperti itu. Ya karena sampean yang sampean yang sampean lihat itu tentang negatifnya TKW. Sampean tidak pernah mendengarkan keluh kesah yang lain. Masih ingat kemarin ada mbaknya sampai siang malam nggak boleh berhenti sama sekali. Bagaimana dengan dia yang nggak dikasih makan? Bagaimana dia yang dimaki-maki bodoh, goblok, mati saja, itu ada loh Mas. Jadi makanya saya bilang jangan menyepelekan masalah orang lain. Karena kamu tidak ada di posisi dia. Iya, ya saya minta maaf, Miss. Saya dengan sadar dan tanpa paksaan saya itu mengakui kesalahan saya. Ya, perbaiki hubunganmu dengan istrimu aja. Menurut pendapat saya seperti itu. Iya, istilahnya kalau saya itu kok cari menangnya sendiri, kok di sini seperti itu loh, Miss. Kalau saya itu kan menyadari, kalau saya itu kok seolah-olah menyadari mencari pembenaran. enaknya pembenaran, tapi kan di sisi lain tidak seperti ya. Saya kasihan sama istri saya. Oke. Saya masih menyayangi, mencintai, tapi kok seolah-olah istri saya yang tersudut dan seperti itu. Ininya adalah perbaiki diri sendiri, itu aja Mas. Ya, iya, seperti itu. Nah, mungkin istri saya ya waktu saat ini mungkin cari ketenangan karena banyak permasalahan yang harus diperbaiki. Saya harus menghargai seperti itu. Kita harus saling menghargai, komunikasi, jarak antara keluarga itu kan saya kasihan. Dia jauh dari keluarga, sekarang teman-temannya pada tahu, terus istilahnya itu ya kalau komunikasi sama saya emang putus nyambung karena kan ya saya harus saya menghargai, saya tahu tadi gitu loh. Apa ini saya di sini minta maaf, Miss. Saya minta maaf, minta maaf dalam arti itu tadi. Intinya adalah sampean harus memperbaiki diri sendiri dulu. Benar nggak? Iya. Intinya saya kan ya sama tanggung jawab, dia bekerja, saya ya sehat selalu. Saya doain seperti itu. Saya semoga dapat hidayah, panjang umur, setiap hari dapat seperti itu. Sampai saya itu tahu nggak Mas? Saya itu sampai trauma sama Mas yang dari Ponorogo itu. Saya takut banget loh. Ya, saya kok kemarin itu menyentuhnya itu malah di situ, Miss. Kok lagi telepon dengan cerita tidak fakta, mengarang kan seperti itu, Miss. Betul. Jadi saya trauma sekarang. Suami telepon itu saya trauma, Mas. Ya kalau kamu kehadiranmu di sini. Bukan saya terus mendengarkan kata-kata Masnya yang kemarin itu saya terus dan tidak. Takutnya saya itu malah jadi orang seperti itu. Kan gitu loh. Makanya saya kan nanya nih, kamu yang dari Ponorogo atau bukan? Soalnya saya sudah trauma ngangkat telepon yang dari Ponorogo karena dia terus bukannya diam dan berdoa, tapi dia terus menuduh istrinya selingkuh dengan nama-nama dia cantumkan di situ. Jadi saya bilang bukannya introspeksi, saling menenangkan diri, salah itu pasti ada. Namanya orang rumah tangga. Tapi bukan berarti terus-terusan mencari kesalahan istri. Istrinya disuruh mati, suruh jumping, disuruh apa? Saya nggak sanggup, Mas. Jadi karena kalian tidak pernah ada di posisi, coba deh sehari berubah jadi perempuan deh, jadi pembantu di Hongkong. Banyak kok laki-laki jadi pembantu di Hongkong nggak sanggup mereka.
Mereka nggak kuat jadi pembantu di Hong Kong. Benar. Iya, benar. Ya kalau saya akui salah, itu memang saya yang salah. Oke. Kalau saya mengakui kesalahan, karena itu saya laki-laki punggung kepala rumah tangga yang harusnya membahagiakan perempuan, kenapa istri saya bisa keluar negeri? Kan seperti itu. Saya Betul. yang paling disalahkan itu harusnya saya siap disalahkan. Betul. Kenapa? Karena yang harus membahagiakan istri saya itu harusnya saya. Kenapa kok nanti bisa lari dari keluar negeri? Saya izinkan itu dulu, kenapa? Kayak terjadi seperti ini, saya kok cari kesalahannya, bukan malah mencari kebenaran. Yang paling pokok di sini, yang paling saya disalahkan harusnya saya mengakui kesalahan itu. Oke, manusia tidak pernah lepas dari salah. Dengan mengatakan diri sendiri salah dan introspeksi, tepuk dada tanya selera. Jika kamu mengatakan istrimu selingkuh, apakah dalam hatimu kamu ada niatan selingkuh? Apakah kamu pernah melakukan perselingkuhan yang menyakiti menyakiti hati istrimu? Kan kita sama-sama tidak tahu. Saya secara pribadi hanya mendengarkan dari pihak jenengan. Tapi selalu saya ingatkan bahwa perempuan, tidak ada satu perempuan pun yang ingin meninggalkan suaminya. Tidak ada satu perempuan pun yang ingin meninggalkan anak-anaknya. Jika ekonomi di kampung cukup, camkan dalam otak. Iya, benar sekali. Ya, jadi jangan giliran ada masalah selalu perempuan yang disalahkan. Karena dalam hati perempuan itu pingin kumpul sama keluarga, membesarkan anak-anaknya. Karena apa? Pelakor zaman sekarang itu lebih hebat daripada kita. Karena yang ditunggoni aja masih digebet sama pelakor. Apalagi kami yang ada di luar negeri. Camkan satu saja. Tidak ada perempuan yang ingin keluar negeri jika suami sudah memberikan kecukupan. Itu. Ya. Benar sekali. Ya udah kalau kayak gitu, soalnya saya masih sedikit trauma berbicara dengan laki-laki, saya takut banget. Karena banyak laki-laki sekarang tombak cucukan. Jadi saya minta maaf ya Mas ya, yang penting sampean komunikasi baik dengan istrimu, dan ini pelajaran seumur hidupmu sebagai laki-laki, bukan mencari kesalahan perempuan tapi memperbaiki apa yang terjadi. Tepuk dada tanya selera. Matur nuwun nuwun ya Mas. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi saya masih ada traumanya ya teleponan sama cowok ya, karena saya sangat ngeri sekali dengan apa yang dilakukan oleh cowok yang kemarin dari Ponorogo itu. Saya masih trauma karena dia mengatakan suruh ajudanmu datang ke sini. Terus masih saat Eva klarifikasi di komen itu dia terus mengatakan siapa ini, siapa itu. Jadi saya masih sebagai perempuan saya punya tekanan, ya Tuhan, udahlah, selesailah. Istrimu sudah mengatakan betapa beratnya hidup dia di rantauan, tapi kamu masih tetap mencari kesalahan. Bukannya introspeksi. Saya salut sama bapaknya ini, dia mengakui kesalahan. Saya secara pribadi tidak ikut campur masalah keluarga. Jadi saya jadi ngeri-ngeri sedap ya kalau berbicara tentang laki-laki dan keluarga. Bukan saya tidak percaya dengan laki-laki ya. Karena laki-laki kalau kayak gini sama dengan tombak cucukan ya. Ya, benar nggak? Ada loh laki-laki yang tombak cucukan. Dia ngirimin uang istrinya diceritakan pada teman-temannya. Anaknya njuk mangan, njuk jajan diceritakan pada teman-temannya. Merasa bangga bisa membelikan sesuatu pada anaknya. Padahal duwe bojone teko luar negeri. Tapi dengan bangganya cerita sama orang bahwa anakku lo blonjo entek 2 juta, anakku blonjo entek 3 juta. Padahal duwe bojone sing di luar negeri. Jadi saya merasa bahwa ayolah laki-laki, nggak ada seorang perempuan pun yang ingin keluar negeri jika kamu bisa memberikan yang terbaik buat istrimu. Nggak ada dalam ceritanya. Nggak ada dalam ceritanya perempuan itu ingin pisah dari kamu. Nggak ada ceritanya perempuan itu ingin mencari kesenangan di luar sana sementara harus meninggalkan anak-anaknya. Jadi buat para laki-laki jangan egois dong. Jangan menang sendiri dong. Uang kita kirimkan ke kamu, sapi kamu beli, sawah kamu beli, rumah kamu perbaiki, tinggal kita mau pensiun, kamu punya selingkuhan.
ayolah jangan egois ya para laki-laki. Jika laki-laki yang baik jangan komplain, karena saya tidak menyinggung laki-laki yang baik. Saya hanya mengatakan laki-laki yang hanya mau pamer harta istri, sementara istri di luar negeri kalang kabut, selalu jelek-jelekin istri di mata tetangga, saudara, keluarganya. Jadi kalau kamu laki-laki baik, ya udah nggak usah komen, saya nggak nyenggol kamu. Saya cuman yang nyenggol yang merasa aja. Bagi laki-laki yang merasa cuman grogoti duit sing wedok, giliran dikirimi duit puluhan juta ngaku nih, iya ta? Dia lo nggak pernah kirim ke saya, lah bel gendes wong lanang, ya. Jadi janganlah gaya-gayaan. Kamu pura-pura gak kalau itu kono sepeda motor, tapi tuku sapi oke. Giliran sapimu ngudoli kabeh, kamu nggak ngomong sama istrimu. Giliran mulai sapi ini entersi. Biaya hidupmu yang biaya bojomu. Tapi kamu oke kan gaya. Gimana anakmu bojomu sing kirim ke luar negeri. Jadi ini khusus kalian yang merasa. Kalau nggak merasa, nggak usah marah, nggak usah komen. Karena khusus buat yang merasa. Bagi orang yang merasa ini adalah sepatunya Cinderella dan cocok buat kamu, pakai. Jika bukan, udah pergi. Nggak usah komen yang macam-macam di konten saya. Paham? Saya nggak nyenggol kalian. Saya senggol bagi yang merasa. Ya, betul Miss. Saya pun mengalami di sini. Saya mati-matian tapi nggak pernah dihargai. No, rungokno iki wong lanang. Bukan saya yang ngomong ya. Saya cuma perantara. Saya juga cuma mbak cucukan. Yang Miss Yuni omongin sama dengan yang ku alami. Bukan saya yang cerita ya. Mbaknya yang ngomong ya. Mbak Mustafiah. Dek kono di luar negeri kerja soro-soro biayai wong pacaran di Indonesia gaya pula kau bang. Ih, pura-pura kau. Makin pinter saja kau suruh kau punya istri bekerja di luar negeri, giliran istri sudah kirim uang kau pacaran dengan perempuan lain. Macam betul saja kau ini. Kau tidur sama perempuan, istrimu di sana jam berapa tidurnya? Mau tidur enak, itu si orang tua bangun tidur. Mau makan enak, itu si orang tua berak di depan dia. Pura-pura kau lupa giliran kirim uang. Kau cerita sama orang, istri aku tidak pernah kirim uang. Dia buat foya-foya sendiri di luar negeri. Macam betul aja kan kerjaan istrimu apa? 1 bulan sekali dia punya gaji. Awak makan habis semua uangnya. Jaga itu mulut. Gak bisa jaga istri di luar negeri, gak apa-apa, jaga mulutmu. Uang dikirimi bukannya bersyukur, malah bilang jelek-jelekin istri. Diam. Kenapa istrimu selingkuh? Tepuk dada tanya selera. Macam betul saja kau. Paling benci aku sama laki-laki yang jelek-jelekin istri tapi uang masih dimakan. Masih mau itu uang itu. Kau tuduh kau punya istri selingkuh, masih aja kau ambil tiap bulan uangnya. Sopo mana yang kita telepon? Halo? Kenapa mbak? Aku mau tanya, aku bisa masuk Hongkong lagi nggak ya? Loh ya nggak tahu mbak. Kan imigrasi yang menentukan. Kenapa? Kenapa?